Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Bese Anissa dengan NIM L1A11964 dari kelas R002 Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai teknik persemaian dan pengadaan bibit. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu persemaian. Jadi, persemaian itu merupakan tempat atau areal yang digunakan untuk memproses bibit atau bagian dari tanaman lain menjadi bibit siap ditanam di lapangan. Nah, benih yang baik itu bila diproses dengan teknik persemaian yang baik, maka akan menghasilkan bibit yang baik pula. Tetapi jika bibit yang baik diproses dengan teknik persemaian yang kurang baik, maka akan menghasilkan bibit yang kurang baik pula. Oleh karena itu, dalam pembuatan persemaian itu harus memperhatikan beberapa hal seperti pemilihan lokasi persemaian, ketersediaan air, tenaga kerja, bahan persemaian, benih yang bermutu, pelaksanaan persemaian, serta pemeliharaannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan persemaian. Nah, sebelum kita mulai membuat persemaian, kita harus menentukan terlebih dahulu persemaian apa yang akan kita buat. Apakah kita akan membuat persemaian sementara atau kita akan membuat persemaian permanen. Nah, oleh karena itu, kita harus paham apa itu persemaian sementara dan juga apa itu persemaian permanen. Nah, jadi persemaian sementara itu adalah persemaian yang dibuat apabila kegiatan persemaian hanya dilakukan paling lama 5 tahun. Sedangkan persemaian permanen itu untuk memproduksi bibit dalam jangka waktu yang lama dan juga biasanya melayani areal penanaman yang luas. Selanjutnya itu pemilihan lokasi persemaian. Nah, dalam memilih lokasi persemaian, lokasi yang kita pilih ini harus memenuhi 2 syarat, yaitu persyaratan teknis dan juga persyaratan fisik. Nah, saya akan membahas aspek teknisnya terlebih dahulu. Aspek teknis ini adalah kondisi lapangan yang secara teknis akan mempengaruhi proses pembuatan persemaian. Ada beberapa aspek teknis yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi persemaian. Nah, hal yang pertama itu adalah lokasi yang kita pilih itu adalah lokasi yang dekat dengan areal penanaman. Lokasinya itu mudah dijangkau dan juga lokasinya terbuka atau bibit yang kita tanam di situ nanti terkena sinar matahari secara langsung. Yang kedua itu adalah lokasi yang kita pilih sudah ada jalan angkutan, baik melalui darat maupun melalui sungai. Nah, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya itu adalah lokasi yang kita pilih itu sudah disesuaikan dengan jumlah bibit yang akan dihasilkan dan juga sudah disesuaikan dengan cara pembibitan, apakah menggunakan polybag atau polytube. Yang keempat itu adalah luas persemaian yang efektif itu adalah 60% dari luas areal persemaian. Nah, sisanya itu 40% digunakan untuk membuat bangunan seperti kantor, barak kerja, rumah jaga, saluran irigasi, dan juga inspeksi jalan. Sekarang kita masuk ke persyaratan yang kedua, yaitu aspek fisik. Nah, aspek fisik ini adalah kondisi lapangan yang secara fisik akan mempengaruhi proses pembuatan persemaian. Nah, adapun kondisi lapangan yang secara fisik akan mempengaruhi proses pembuatan persemaian itu adalah yang pertama, lokasi yang kita pilih itu memiliki sumber air, baik dari sungai, air tanah maupun sumber yang lainnya. Yang kedua, lokasi yang kita pilih itu lokasi yang datar atau kemiringannya itu kurang dari 10%. Yang ketiga itu ketersediaan tenaga kerja, karena lokasi yang kita pilih dekat dengan pemukiman. Yang keempat, tersedia bahan-bahan pembuatan persemaian dan juga peralatan untuk melakukan persemaian.
sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai pelaksanaan persemaian. Nah, biasanya pelaksanaan persemaian ini dilakukan pada musim hujan. Serta selain itu, dalam pelaksanaan persemaian ini harus menyesuaikan dengan umur bibit. Apakah umur bibit tersebut sudah siap tanam ataukah belum. Nah, umur bibit siap tanam itu setiap jenis tanaman berbeda-beda. Ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan sudah siap tanam, maupun ada yang sampai 12 bulan, tergantung dengan jenis tanaman tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pembibitan. Ada 2 cara dalam melakukan pengadaan bibit, yaitu secara generatif dan juga secara vegetatif. Nah, pengadaan bibit secara generatif ini yaitu perbanyakan bibit tanaman yang dilakukan melalui benih, yang kemudian benih ini dikecambahkan pada media tabur. Selanjutnya disapi atau dipindahkan ke media sapi, sehingga bibit tersebut siap untuk ditanam di lapangan. Nah, pengadaan bibit secara generatif ini juga dapat menggunakan anakan yang berasal dari alam. Sedangkan perbanyakan vegetatif itu adalah perbanyakan bibit tanaman yang dilakukan melalui perbanyakan bagian tanaman induknya, seperti kegiatan stek, okulasi, cangkok, sambung, dan juga kultur jaringan. Saya akan membahas mengenai pengadaan bibit secara generatif terlebih dahulu. Nah, dalam pengadaan bibit secara generatif ini terbagi menjadi 2 cara, yaitu berasal dari benih dan berasal dari cabutan alam. Teknik pengadaan bibit asal benih ini adalah teknik yang dilakukan pada tanaman hutan yang menghasilkan benih yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan teknik pengadaan bibit berasal dari cabutan alam ini adalah teknik yang dilakukan pada tanaman yang menghasilkan benih yang tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Pada pengadaan bibit asal benih ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama teknik penaburan. Pada teknik penaburan ini kita harus menyiapkan media tabur, yaitu campuran dari pasir dan juga tanah yang sudah disterilkan. Nah, benih ditanam hingga 2/4 badan benih ditanam di dalam media yang telah disiram terlebih dahulu. Nah, bedeng tabur atau tempat penanaman benih ini harus memiliki suhu ruang yang cukup tinggi, yaitu 29 derajat hingga 32 derajat. Dan juga bedeng tabur ini harus selalu dipelihara dan juga dijaga kebersihannya agar bibit itu terhindar dari serangan hama dan penyakit. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya itu adalah teknik penyapihan. Nah, pada teknik penyapihan ini kita harus mempersiapkan media dalam polybag. Nah, kemudian memindahkan semai dari bedeng tabur ke polybag. Nah, semai yang dipindahkan ini adalah semai yang minimal telah memiliki sepasang daun yang telah terbuka. Cara yang kedua dalam pengadaan bibit secara generatif itu adalah pengadaan bibit asal cabutan alam. Nah, anakan alam yang digunakan sebagai pengadaan bibit ini adalah anakan yang diambil dari alam dengan cara dicabut, sehingga sering disebut sebagai cabutan. Nah, dalam pengadaan bibit asal cabutan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahan cabutan berupa anakan alam ini harus memiliki tinggi 10 hingga 20 cm atau telah memiliki 2 hingga 3 pasang daun. Dan saat melakukan pencabutan anakan ini sebaiknya dilakukan pada musim hujan. Serta sebelum melakukan penyapihan ke dalam polybag, sebaiknya akar dan daun dipotong setengahnya. Kemudian meletakkan ke tempat yang teduh. Setelah 3-4 bulan, bibit tersebut sudah siap ditanam di lapangan. Sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai cara pengadaan bibit secara vegetatif.
Nah, yang pertama itu adalah teknik perakaran stek. Ada beberapa hal juga yang akan mempengaruhi teknik perakaran stek ini, yaitu sumber bahan stek. Nah, sumber bahan stek ini haruslah yang masih muda, dan juga sumber bahan stek ini harus berasal dari batang atau tunas yang memiliki kualitas yang baik, agar pertumbuhan stek itu dapat tumbuh dengan cepat. Nah, hal yang mempengaruhi berikutnya itu adalah media. Media perakaran stek ini dapat berupa pasir, kokopit, dan juga vermikulit. Media perakaran stek juga dapat digunakan menggunakan media air atau sering disebut sebagai water routing. Nah, hal yang mempengaruhi berikutnya itu adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan ini sangat mempengaruhi dalam proses perakaran stek. Cara pengadaan bibit secara vegetatif yang kedua itu adalah okulasi. Nah, dalam okulasi ini terdapat beberapa hal juga yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, bahan tanaman. Nah, untuk okulasi, mata tunas yang diambil dari tanaman lain ini harus sudah diketahui keunggulannya. Hal yang kedua itu adalah teknik menempel okulasi. Nah, teknik menempel okulasi ini dimulai dengan mengiris batang pokok. Nah, setelah itu mata tunas tadi diselipkan ke batang pokok yang telah diiris kemudian diikat. Nah, bagian atas dari batang pokok dibiarkan tumbuh, sedangkan bagian mata tunas yang diselipkan tadi diberi sungkup atau ditutup dengan menggunakan plastik yang transparan agar pertumbuhannya itu dapat kita kontrol. Hal yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah penyapihan dan pemeliharaan okulasi. Nah, setelah mata tunas itu sudah menempel dengan baik, maka batang pokok itu dipotong agar memberikan kesempatan pada tunas baru untuk tumbuh. Dan setelah mata tunas itu tumbuh dengan sempurna, maka penutup atau sungkupnya tadi sudah bisa dibuka. Cara pengadaan bibit secara vegetatif yang ketiga itu adalah sambung atau penyambungan. Teknik penyambungan yang umum digunakan adalah teknik sambung pucuk, di mana dapat dilakukan dengan cara sambung baji dan juga sambung pelana. Teknik penyambungan dimulai dengan memotong tanaman bawah setinggi 10 cm. Kemudian tanaman bawah dibelah atau diberi celah sepanjang 1 hingga 2 cm. Setelah itu kita menyiapkan batang atau skion dari pohon yang unggul. Kemudian batang itu diselipkan ke tanaman bawah tadi. Nah, setelah batang diselipkan, kemudian diikat menggunakan plastik. Setelah itu ditempatkan di ruang tumbuh dengan suhu kurang dari 30 derajat Celcius. Nah, cara pengadaan bibit secara vegetatif yang keempat itu adalah cangkok. Nah, pada cangkok ini juga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah bahan dan media. Nah, bahan cangkok ini sebaiknya berasal dari pohon induk yang memiliki yang unggul dan juga tidak mudah terserang oleh penyakit serta sudah memiliki umur yang cukup untuk dilakukan pencangkokan. Nah, media pencangkokan ini berasal dari media poros, cukup air dan juga unsur hara. Sebaiknya menghindari penggunaan dari tanah, karena jika tanah kering dan mengeras maka akan mematahkan cabang dari cangkokan. Yang selanjutnya itu adalah teknik pencangkokan. Nah, pencangkokan ini sebaiknya dilakukan pada musim penghujan, dan pembungkus cangkok itu dapat menggunakan plastik yang transparan agar kita dapat mengontrol atau selalu melihat perkembangan dari akar batang yang kita cangkok. Yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah penyapihan dan pemeliharaan cangkok. Nah, apabila batang yang kita cangkok itu telah memiliki perakaran yang sempurna, maka sudah dapat dipisahkan atau disapi dari pohon induknya dengan cara memotong dari arah pohon induknya. Kemudian dipindahkan ke polybag yang telah disesuaikan dengan ukuran cangkokannya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pemeliharaan persemaian.
Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan pada kegiatan pemeliharaan persemaian. Yang pertama itu adalah penyiraman. Nah, penyiraman ini dapat dilakukan 2 kali sehari. Sebaiknya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Pada pagi hari itu sekitar pukul 6 hingga 8 pagi, dan pada sore hari itu sekitar pukul 3 hingga pukul 5 sore. Kegiatan yang kedua itu adalah penyiangan. Nah, penyiangan ini ialah menghilangkan rumput-rumput atau tumbuhan liar yang tumbuh bersama dengan semai. Nah, tujuan dari penyiangan ini adalah agar semai itu tidak bersaing dengan rumput tadi dalam memperoleh cahaya, unsur hara, air, dan juga udara. Kegiatan yang ketiga itu adalah pemupukan. Nah, pemupukan ini dilakukan 1 bulan setelah penyapihan dengan menggunakan pupuk NPK dan diulang pada umur 2 bulan dengan dosis yang berbeda, yaitu dengan dosis 2 gram per bibit. Yang keempat itu pewiwilan atau membuang daun-daun tua, daun-daun kering, atau daun-daun yang busuk serta daun yang terserang penyakit. Kegiatan yang kelima itu adalah pemotongan. Nah, pemotongan akar ini harus rutin dilakukan agar akar itu tidak menembus atau tidak keluar dari polybag dan menembus ke tanah. Kegiatan yang keenam itu adalah jarak. Bibit itu harus diberi jarak pada saat bibit sudah saling bersinggungan atau sudah saling menutupi antar daunnya. Kegiatan yang ketujuh itu adalah penyulaman, dan kegiatan yang terakhir dapat dilakukan dalam kegiatan pemeliharaan itu adalah pemberantasan hama penyakit. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir mengenai aklimatisasi dan pengangkutan bibit. Nah, saya akan membahas mengenai aklimatisasi terlebih dahulu. Nah, apa sih aklimatisasi itu? Nah, aklimatisasi ini merupakan suatu upaya penyesuaian atau adaptasi suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya. Nah, hal ini juga perlu dilakukan pada bibit-bibit yang ada di persemaian. Bibit-bibit yang ada di persemaian sebelum dipindahkan ke lapangan perlu diadaptasikan selama 3 hingga 4 minggu untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan dengan cara membuka naungan secara bertahap. Misal membuka naungan 50%, kemudian membuka naungan 30% hingga naungan tersebut terbuka secara keseluruhan. Dan juga dengan cara mengurangi penyiraman dan memberikan jarak antar bibit. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai pengangkutan bibit. Nah, pengangkutan bibit ini adalah kegiatan memindahkan bibit dari tempat persemaian ke lokasi penanaman atau ke lapangan. Tapi sebelum melakukan pengangkutan bibit, sebaiknya memperhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, bibit yang akan diangkut itu harus disiram terlebih dahulu. Yang kedua, jumlahnya itu harus sesuai dengan tata waktu penanaman. Yang ketiga, pengangkutan itu sebaiknya dilakukan pada pagi dan sore hari. Yang keempat, bila perjalanannya itu memakan waktu yang lama, agar tetap dijaga kelembaban dari bibit tersebut. Yang kelima, untuk pengangkutan dalam jumlah banyak dianjurkan menggunakan rak. Nah, sekarang kita membahas mengenai ciri-ciri bibit yang baik. Nah, sebelum bibit tersebut diangkut ke lapangan, sebaiknya bibit tersebut diseleksi. Nah, tujuan seleksi ini adalah untuk mengetahui bibit yang mana yang baik dan bibit-bibit yang mana yang kurang baik, dan untuk mengetahui bibit-bibit yang mana yang memenuhi syarat atau memenuhi persyaratan untuk ditanam di lapangan. Nah, ciri-ciri bibit yang baik itu, yang pertama, bibit itu memiliki batang yang kokoh, berkayu dan juga berwarna coklat. Yang kedua, bibit tersebut berbatang tunggal, tumbuhnya itu tegak dan antara diameter dan tingginya itu seimbang. Yang ketiga, memiliki pucuk yang sehat, daun yang segar, dan juga tidak terserang oleh hama maupun penyakit. Yang keempat, media porus dan akarnya itu
kuat mengikat media. Sehingga jika bibit dicabut dari poligon, maka media dan akarnya itu akan membentuk gumpalan yang utuh. Hanya itu yang dapat saya sampaikan atau jelaskan mengenai teknik persemaian dan pengadaan bibit. Dan saya pastinya akan ada video-video berikutnya dari saya, dan semoga video-video saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya hingga akhir. Saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.